Meskipun tanpa Arif Aiman dan rotasi yang dilakukan oleh Hector Bidoglio, JDT kembali meraih kemenangan dengan sangat meyakinkan di minggu ketiga Liga Super Malaysia. Nah, ulasannya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Semoga sehat-sehat semua. Ya, kita akan coba ulas sedikit perlawanan yang baru saja berakhir, yaitu tuan rumah Kuala Lumpur City FC melawan Johor Darul Takzim. Yang mana aku tonton perlawanan itu sampai selesai dan cukup menarik, apalagi di babak pertama Kuala Lumpur City FC cukup memberikan ancaman untuk JDT, dan ada juga beberapa drama soal VAR ya. Ini menarik. Nah, JDT di pertandingan ini melakukan beberapa rotasi dan Arif Aiman masih belum bermain. Nampaknya Arif Aiman mengalami kecederaan, dan juga Elias juga tak nampak di skuad ya. Aku tak tahu apa yang terjadi, apa memang strategi Bidoglio melakukan rotasi, karena di bangku simpanan juga tidak ada. Ya, skuadnya JDT kipernya Sihan, kanan Matthew Davis, nah Sahrul Saad, Jordi Amat, kemudian Hong Wan, Brixton da Silva, Francisco Geraldes, Wan Muniz, Corbin Ong, Oscar Arribas, dan juga Fernando Forestier. Jadi ada beberapa pemain yang dirotasi, misalnya Feroz Baharudin ya diganti oleh Sahrul Saad. Kemudian Hong Wan menggantikan Elias ya, Jalil Elias tidak ada. Kemudian Heberty itu juga diganti Fernando Forestier. Nah, jadi Francisco Geraldes juga masuk ya, menggantikan siapa ya? Siapa berarti? Nazmi ya, sebelumnya Nazmi gitu. Nah, jadi memang ini ya rotasi yang dilakukan oleh JDT dan tidak terlalu jomplang ya, karena kita tahu kualitas JDT seperti apa. Nah, Kuala Lumpur City FC seperti biasa, Azri Abdul Ghani, Lambet, Jovan Motika, Jafri Yahya, Galifuoko, Declan Rambet, Partiban, Kenny Palras, Paulo Jose, Hakimi Azim, dan juga Brendan Gunn. Nah, yang menarik, sebenarnya di awal-awal ada beberapa peluang dari Kuala Lumpur City FC, yang mana beberapa kali juga Sihan melakukan penyelamatan yang gemilang ya. Bagaimana peluang dari Hakimi, kemudian Paulo Jose ya. Jadi beberapa kali memang Sihan ini cukup kerepotan. Jadi itu juga ada beberapa peluang. Nah, sampai akhirnya terjadi sebuah jaringan ya, jaringan yang perlu ditentukan oleh VAR ya, karena ketika terjadi jaringan itu agak agak kontroversi sedikit, karena asisten referee itu mengangkat bendera ya. Jadi umpannya Juan Muniz apa Oscar Arribas ya, kayaknya Juan Muniz. Nah, itu diberikan kepada Forestier. Sebenarnya kalau tadi tanduk Forestier juga nampaknya masuk. Sebenarnya mau diambil oleh Brixton da Silva tapi tidak kena oleh Brixton. Dan kemudian disundul oleh Forestier sehingga masuk. Nah, ini sempat diangkat oleh asisten referee. Nah, tapi setelah dilakukan VAR, dicek, ternyata itu tidak offset. Jadi 1-0. Nah, selepas tadi Juan Muniz memberikan hantaran kepada, ya kayaknya Juan Muniz ya, kepada Forestier, akhirnya Juan Muniz mendapatkan momentum untuk mencetak jaringan melalui sepakan percuma ya, sepakan percuma dari luar kotak penalti, dan membuat kiper dari Kuala Lumpur City FC ini tidak berkutik ya. Azri Abdul Ghani ini tak berkutik karena bolanya sangat-sangat ke pojok, dan 2-0 ya. Tapi yang menarik, selepas 2-0 ini tidak selesai ya, karena kali ini giliran dari Kuala Lumpur City FC yang mendapat pengecekan VAR karena ada insiden Oscar Arribas yang menjatuhkan Hakimi, dan Paulo Jose berhasil mengeksekusi dengan baik penalti tersebut sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1. Itu di separuh masa pertama ya. Ini cukup imbang lah menurut aku. Skornya 2-1. Walaupun memang JDT lebih dominan, lebih banyak peluang dan banyak sekali serangan ya. Nah, tapi berbeda ya ketika di babak kedua JDT benar-benar mendominasi ya, sehingga bisa mencetak 3 jaringan lagi ya. Nah, selepas tadi Fernando Forestier ya, kemudian Juan Muniz, Paulo Jose 2-1. Nah, JDT kembali mencetak jaringan ya di menit 61 melalui brace dari Fernando Forestier. Nah, Fernando Forestier mencetak golnya ini
Aku tak tahu ya tadi umpannya siapa ya. Aku agak lupa lah. Kayaknya agak lupa siapa yang memberikan umpan. Kalau tak salah Matthew Davis ya. Matthew Davis dari sisi serangan dari sisi kirinya Kuala Lumpur City FC kemudian melakukan crossing dan berhasil disundul ataupun diheading oleh Fernando Forestier. 3-1. Nah, tak berhenti di situ. JDT kembali mencetak jaringan di menit ke-71 ketika gol spektakuler dari Juan Muniz ya yang sangat sangat keras masuk ke gawang Kuala Lumpur City FC. Aku agak ketuker nih. Apakah tadi umpan Matthew Davis ke Forestier atau Matthew Davis ke Juan Muniz ya. Tapi intinya seperti itulah ya. 4-1 dan akhirnya ada pergantian. Nah, Sahmi Safari menutup gol JDT menjadi 5-1 di menit ke-88. Nah, itu kalau Sahmi Safari itu memanfaatkan umpannya Juan Muniz. Aku ingat Juan Muniz ya memberikan. Jadi golnya Sahmi Safari ini juga ada kontribusinya dari kapten Indonesia ataupun pemain Indonesia yaitu Jordi Amat ya. Jordi Amat melakukan long ball kemudian diterima oleh Juan Muniz, tapi Juan Muniz langsung memberikan umpan ataupun rembatan kepada Sahmi Safari dan kiper dari Kuala Lumpur City FC ya tidak cukup tangannya untuk menghalau bola dan akhirnya disikat masuk oleh Sahmi Safari. Ini juga jadi gol perdana Sahmi Safari di musim 2024 ini. Nah, ini tahniah untuk Johor Darul Ta'zim ya yang kembali meraih kemenangan, berarti belum pernah kalah dan belum pernah imbang di Liga Super Malaysia musim 2024. Nah, dengan demikian maka JDT sekarang kembali berada di puncak klasmen Liga Super Malaysia dengan 9 mata, menggeser Terengganu yang sebelumnya menang sangat telak juga yaitu 3-0. Jadi sekarang JDT 9 mata diikuti Terengganu dengan 7 mata. Di bawahnya ada Sabah. Sabah 4 mata tapi selepas ini Sabah bermain ya melawan mana ya? Melawan Kuching City FC ya. Jadi kalau Sabah menang berarti poinnya 7 ya sama dengan Terengganu. Nah, ini menarik ya. Aku tak tahu nanti JDT bertemu dengan Terengganu ataupun Sabah kapan, tapi akan jadi pertandingan yang menarik kalau tim ini akan bertemu nantinya. Ya, dari pelajaran ini apa yang kita tengok terkait JDT ini adalah soal kedalaman pemain ya. Bagaimana tak ada Arif Aiman, tak ada Jalil Elias ya, tetapi apa pemain yang diturunkan itu ya memiliki kualitas yang setara. Di mana Feros Baharudin diganti oleh Sahrul Saad. Kemudian Hong Wan menggantikan Jalil Elias. Nazmi digantikan oleh Francisco Geraldes. Kemudian Heberty digantikan oleh Fernando Forestier. Dan Oscar Arribas tetap dimainkan karena penampilan yang luar biasa di match sebelumnya ya. Jadi mungkin Vidoglio tetap menaruh Oscar Arribas ini. Nah, ini menarik. Apakah formasi ini yang akan digunakan untuk perlawanan selanjutnya JDT atau akan kembali melakukan rotasi beberapa pemain ya. Jadi nampaknya di musim 2024 ini pakem ataupun starting 11 dari JDT akan berubah-ubah ya, kecuali mungkin beberapa posisi kayak Jordi Amat, Sahmi nampaknya itu agak sukar ya, ataupun Matthew Davis, Corbin Ong juga nampak belum tergantikan. Begitu juga Beckson da Silva ya. Beckson da Silva juga sampai sekarang dan juga Juan Muniz tentunya itu belum tergantikan. Nah, kita tunggu saja nanti seperti apa. Sekali lagi tahniah untuk penyokong JDT dan semoga makin menarik Liga Super untuk kedepannya dan semoga JJS juga terus mengikuti dan juga update soal perkembangan Liga Super Malaysia musim 2024. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Agak belibet ya. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.